lagi bersama channel kami ya. Nah, kali ini kita akan ngoding tentang data-data atau kita akan ngoding tentang query DML seperti insert, update, delete, dan yang terakhir select. Nah, kita ulas nih video yang kemarin tentang pembelajaran pembuatan table dan juga atribut-atribut. Nah, di video kemarin itu kan kita kan belum belajar tentang memasukkan datanya. Nah, video kali ini kita akan membuat bagaimana cara memasukkan data ke dalam query-query itu, ke dalam codingan. Apa sih fungsi mereka yang berada di insert, update, delete, dan juga select? Nah, insert ini fungsinya untuk memasukkan atau menginput data. Lalu update digunakan untuk mengubah isi data. Select biasanya digunakan untuk menghapus data ya. Dan yang terakhir select itu dipakai untuk menampilkan sebuah data. Nah, sekarang tugas kita adalah mengoding data atau menginput data sebanyak 500 dan juga ditambah NIM belakang kita ya. Nah, belakang kita yaitu 404. Jadi 500 ditambah 04. Nah, akhirnya berapa nih guys? Berarti kita akan membuat data 104. Nah, Kak, gimana sih Kak cari datanya sebanyak itu? Nah, kita bisa pakai bantuan artikel-artikel yang membutuhkan data itu guys. Nah, akhirnya ambil dari situ atau enggak kita bisa cari di AI ya, karena zaman sekarang kita harus menggunakan AI juga ya, biar enggak kalah dengan yang lain. Atau enggak bisa nih cari dari absensi per kelas atau per prodi kita. Nah, itu bisa diinputkan nih guys. Seperti itu. Oke, kita langsung aja, kita akan buat ini ya, datanya dulu. Kita akan membuat ini, database-nya dulu. Kita ketik create database ya. Kita akan membuat ini guys. Nah, apa ini Kak namanya? DB Academic ya. Akademik. Nah, setiap kali kalian ngoding di belakangnya itu harus ada titik koma. Ingat-ingat, kemarin udah kita jelasin di video yang kemarin. Nah, lalu Kak, gimana nih Kak? Create database, udah nih. Nah, kita go. Nah, di sini akan muncul data DB Academic. Lalu kita pencet SQL lagi nih. Nah, setelah pencet SQL, kita akan panggil lagi data tersebut. Use DB Academic. Nah, jangan lupa dikasih ini, lalu enter. Lalu kita akan membuat create mahasiswa ya. Kita akan membuat tabel mahasiswanya dulu. Kita masukkan title database mahasiswa. Nah, isi gitu aja ya. Jangan deh. Mahasiswa. Nah, lalu kalau sebelum ini prodi dulu nggak sih? Prodi dulu guys, salah. Prodi ya. Prodi. Oke. Setelah prodi, kita ID prodi ya.
plus not null. Ini nggak boleh kosong. Artinya not null itu nggak boleh kosong. Not null ya. Auto increment. Auto increment ya. Setelah itu nama prodi. Nama prodi. Kita menggunakan varchar. Nah, varcharnya berapa sih, Kak? Nama prodi kan bisa banyak nih, ada kadang teknik, industri, teknik informatika, bisnis digital, dan lain-lain. Jadi kita bikinnya 60 ya. Nah, lalu ini juga not null. Karena kalau kita nggak tahu prodinya di mana kan susah ya. Nah, lalu primer ID prodi ya. ID prodi. Kita cek dulu. Create database prodi, ID prodi int 11 ya. Not null, auto increment, lalu nama prodi, varchar 60, not null, primary key, ID prodi. Oke. Nah, kita cek apakah error apa enggak. Error guys. Ini apa nih, baru juga disambut udah error duluan. Ini apa nih? Oh, ID prodi int not null varchar. Apa nih guys? Apa nih? Sebentar. Mana ya ID prodi not null. Auto increment 6. Auto increment not null. Auto increment nama prodi varchar 60 not null. Primary key ID prodi. Udah bener dia perasaan. Oke, bentar ya. Kayaknya enggak di apa nih? Nah, setelah itu kedua kita akan membuat tabel prodi. Use db academic. Academic subject track table table mahasiswa ya. Oke. Mahasiswa. Tabel mahasiswa. Setelah itu kita sampai di L. Nah, di sini di tabel mahasiswa itu ada NIM. NIM itu INT ya. INT-nya berapa? INT-nya 11 aja. Lalu not null.
mahasiswa. Nama mahasiswa saya menggunakan varchar. Gunakan varchar 60. Kenapa sih? Varchar 60. Setelah itu not null. Kak, kenapa sih kok not null terus? Nah, not null itu ibaratnya kita tuh harus mengisi data itu guys. Misal kalian dikasih nama, alamat, name, ID, prodi. Nah, yang kalian isi itu yang penting itu loh. Yang dikasih nama not null itu harus wajib diisi. Ketika kita nggak ngisi itu kayak ada tanda merah gitu loh yang kolom ini wajib diisi kayak begitu. Lalu not null 60 ya udah. Alamat MHS gunakan varchar berapa kak? Nah, alamatnya kita gunakan varchar 60 juga. Ini gimana aja nih guys? Gunakan varchar 60. Setelah itu ID prodi ya. ID prodi kita menggunakan INT 11. Koma lagi. Kalau kita nggak pakai koma ya terus nggak bisa. Lalu primary key-nya apa? Primary key-nya adalah name. Lalu foreign key-nya adalah ID prodi. ID prodi ya. Nah, references adalah prodi. ID prodi ya. Nah, baru di sini. Oke. Di sini kok ada error. Apakah ini bagaimana guys? INT-nya harus besar. Aku tahu. Ini kan kita nggak kasih kurung buka. Nah, lalu apa lagi nih? Nama mahasiswa. Varchar guys. Ini ada apa nih kalau ternyata banyak tipu ya. Alhamdulillah. Lalu ID prodi IN. Oh ini nggak ada ini. Oke, udah ya. Foreign key. Banyak banget nih yang ini. Udah ya. Nah, coba lihat. Nah, di sini udah ada mahasiswa dan juga prodi. Coba kita lihat. Belum ada ya? Belum ada kan? Nah,
Lalu kita akan ngisi apa lagi nih Kak? Kita akan ngisi nama-nama prodi. Gitu guys. Nah, bentar. Kita akan masukkan nama-nama prodinya dulu. Kita gunakan insert info ya. Itu gimana? Iya, kita menggunakan insert info. Use, kita panggil nih akademik. Use akademik. Insert info. Ya, sebentar. Bentar ya guys. Oke, kita kembali lagi ya guys. Kita sampai mana nih? Sampai insert info ya. Insert info lalu prodi. Nah, prodinya yaitu nama prodi, Valius. Nah, Valius ya. Kita menggunakan sistem. Sistem informasi lalu manajemen retail, setelah itu bisnis digital ya, bisnis digital, wirausahawan, wirausahaan ya, wirausahaan. Lalu yang terakhir ada di kafe. DKV. DKV itu apa? Desain visual, desain, iya gak sih? Desain komunikasi visual. Oke. Yang terakhir, nah, kita lihat di prodi. Sini sudah ada ya. Informasi, manajemen retail, bisnis digital, kewirausahaan, dan DKV. Oke ya. Lalu sekarang kita akan ngoding datanya nih. Nah, di sini aku udah buat datanya banyak, sebanyak 504. Nah,
aku udah tulis nih di notepad atau tulis di catatanku. Nah, di sini aku akan contohin cuma beberapa, lalu yang lainnya aku copy. Nah, di sini kalian tuh pasti paham kalau aku jelasinnya secara ringkas gitu loh. Misal kalau aku ngetik 504, pasti kalian juga bingung kan, gimana sih ininya ini pasti kalian mau nonton pun juga bingung, mau melihat tutorial ini juga bingung. Nah, akhirnya diputuskan untuk beberapa saja, mungkin 5 ya, untuk buat contoh di sini, lalu yang lainnya aku copy dan hasilnya aku akan tunjuk. Itu ya. Lalu kita akan buat codingannya itu nih. Kita panggil dulu use db academic. Nah, kan udah. Kita panggil lagi insert into. Nah, kalian juga bingung. Kenapa kalau ada insert, ada into? Mereka itu udah gandeng banget. Ibaratnya kalau jadi di sini tuh suami istri harus saling bergandengan gitu, insert sama into. Nah, kalau ada insert berarti ada into. Itu guys. Jadi kalian gak usah bingung apa sih into itu. Nah, insert untuk memasukkan atau menginput data ya guys. Jadi ada insert, ada into gitu. Insert into mahasiswa. Nah, kita sebutin name ya, ID prodi, nama, MHS, lalu alamat, MHS, tanggal lahir, umur. Lalu ya. Ini 001 lalu Arif ya, Arif. Guys, kita harus pakai tanda petik juga. Arif tanda petik koma, nama mahasiswa, ID prodi udah kan. Nah, di sini lalu nol, lalu nol 2001 ya, 2001 01 01 20. Oke, udah ya. Kita belum kasih tanda kurung. Ini kita harus ini guys, teliti. Kalau nggak teliti kita bakal bingung. Oh, kayaknya ini di sini deh. Aku juga masih belajar. Kayaknya di sini deh guys. Nah,
lalu yang namanya kita masukkan Bima, lalu 0, lalu 2001, 02, 01, apa sih Ais? 01, 02 ini ya. Lalu umurnya 21. Kosong 03 aduh 003. Nah, ini namanya Cahi ya. Ini Cahya guys, Cahya aja ya. Cahya 0 2000. Tuh kan kalau kita nggak pakai petik tuh beda sendiri, jadi udah bisa ditebak gitu loh guys. Jadi kalian aman. 03, umurnya 22 ya. Kok di sini sih? Kita juga ini di situ. Kita kasih contoh 5 ya. 004. Namanya kita ganti Dwi. Dwi. 010104. Lalu 23 ya. Yang terakhir kita kasih nama Eko ya. Iya Pak Eko gitu ya. 005 tanda petik koma Eko 0 sorry ya itu 2000 1004 24 ya gitu ya.
Pokoknya kita tuh harus sama guys. Kalau misal kita isi semuanya juga. Oke. Akademik. Oh ini guys. Oke. Nah, di sini kita lihat di mahasiswa ya. Nah, satu, oke. Udah sampai banyak guys. Ini sampai berapa nih? 100, 500, 2, 4 ya harusnya. Ini kok cuma sampai 500 ya? Kurang 4 berarti guys. Oke. Oke, kita buat lagi ya. Kurang 4, use BB. Tapi kan udah guys. Cinta ini ya. Oke. Nah, di sini tuh totalnya kita buat 104 ya guys ya. Nah, ini 104 query. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.